sedikit menyimpang, tapi ini ada korelasinya. Saya malah juga kasihan sama Atta, karena kan headline-nya juga ada Atta tuh ya. Oke, terima kasih rekan-rekan wartawan, media, baik dari TV, media cetak, media online, dan radio semuanya yang saya hormati, yang sudah mengawali karir saya, Widi maupun Bang Minola dari dulu. Sekali lagi terima kasih yang sudah nunggu juga, yang jauh-jauh juga. Di hari yang bahagia ini saya ingin memberi klarifikasi nanti yang mungkin akan dipaparkan sama abang saya, Bang Minola, pengacara senior saya ini. Dan klarifikasi mengenai berita-berita yang sekarang beredar di media manapun. Jadi pada dasarnya nanti Bang Minola akan paparkan, mungkin saya nanti akan menambahkan sedikit juga dari sisi saya. Nanti mungkin Widi juga mungkin akan bicara sedikit juga. Oke, mungkin dari kita aja Bang ya. Oke, silakan Bang. Iya, jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media kepada klien saya Kevin terkait dengan masalah kasus robot trading ya, kalau nggak salah ya. Robot trading di mana beritanya di beberapa minggu belakangan ini adalah ada beberapa selebritis atau pesohor di Indonesia ini, pesohor pesohornya, yang katanya dilaporkan terkait dengan masalah kasus robot trading ya. Kalau kita lihat dan kita cermati, ini juga menjadi satu pertanyaan yang besar. Kenapa kok sampai Kevin dan teman-teman yang lainnya itu dilaporkan? Kalau melihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, dari apa yang kami pelajari, kami riset dan kami cermati, Kevin bukan bagian daripada perusahaan tersebut, ya, bukan bagian dari perusahaan robot trading tersebut, ya. Kevin juga bukan orang yang artinya itu memiliki kaki atau networking atau apapun namanya dalam bisnis ini yang keterlibatan orang itu secara langsung ya, secara langsung itu karena Kevin ya. Kevin hanya berteman, kalau nggak salah begitu ya, berteman dengan pemilik perusahaan itu dan bukan pemilik, salah satu yang menjalankan bisnis tersebut ya, salah satu yang menjalankan bisnis tersebut berteman, dan namanya teman pasti saling support dan saling dukung, itu satu hal yang wajar ya. Apalagi ketika sang teman ini ketika berbicara tentang bisnis yang dia juga ikut menjalankannya itu sudah dilengkapi dengan legalitas yang menurut kita itu adalah sah ya, seperti apa yang akan kami perlihatkan di sini ya. Izin-izinnya sudah ada semua ya, boleh ditahan. Ini ada beberapa izin ini ya, ada beberapa izin yang menunjukkan bahwa memang perusahaan ini sudah melengkapi legalitasnya, karena masing-masing izin itu beda-beda dia peruntukannya, tapi semuanya ada ya. Jadi dengan kondisi legalitas yang Kevin lihat itu sudah ada semua ya, dari pemerintah Republik Indonesia ya, semuanya lengkap di sini. Maka adalah suatu hal yang wajar kalau misalnya kemudian Kevin membuat testimoni ya, istilah Kevin adalah testimoni ya. Mungkin orang menganggap itu adalah promosi, tapi Kevin hanya membuat testimoni, menyatakan apa yang dia pahami dan apa yang dia lihat ya, menyatakan bahwa perusahaan ini perusahaan yang memiliki legalitas ya, artinya dapat dipercaya karena legalitasnya itu ada dan lengkap. Dan Kevin juga menyatakan bahwa dengan terlibat di dalam trading melalui perusahaan ini ya pasti akan ada banyak manfaatnya. Namanya trading pasti ada untungnya kan begitu ya. Nah, jadi ini tidak disangkal oleh pihak yang sekarang ini katanya melaporkan Kevin, karena dalam pemberitaan juga dikatakan keterlibatan Kevin karena ikut mempromosikan ya. Jadi ini mungkin akan menjadi suatu perdebatan yang panjang, bagaimana ceritanya secara peraturan perundang-undangan orang yang mempromosikan sesuatu, jika pun memang itu mempromosikan sesuatu, kemudian di suatu masa perusahaan yang pernah dipromosikan itu tersandung masalah hukum
Ya, bagaimana korelasinya, hubungan sebab akibatnya orang yang pernah mempromosikan, tanda petik kalau memang mempromosikan, karena kalau Kevin bilang testimoni itu disangkut pautkan. Ya, disangkut pautkan. Kalau dikatakan bahwa keterlibatan klien-kliennya mereka itu ikut dalam bisnis ini karena adanya testimoni dari Kevin, ini juga perlu dipertanyakan. Ya, karena harus bisa dibuktikan bahwa memang secara langsung itu memang begitu adanya. Kevin promosi, dia percaya Kevin, kemudian dia ikut. Ya begitu ya, Vin ya. Padahal sebenarnya kan ini kan merupakan suatu proses yang sangat panjang sekali. Kita juga sehari-hari ketika lihat YouTube, lihat apapun televisi, banyak iklan, banyak promosi. Dan biasanya yang dipakai untuk mengiklankan, mempromosikan produk-produk itu adalah orang-orang yang sudah punya nama, orang-orang yang punya penggemar, punya fans, punya pengikut. Ya, betul ya. Nah, apakah ketika mereka mempromosikan satu produk, kemudian di suatu masa produk tersebut memiliki masalah, orang-orang yang mempromosikan itu ikut bertanggung jawab? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar juga buat kita. Jadi misalnya ada orang mempromosikan misalnya, ya, dengan meminum produk ini kita akan terbebas dari ini gitu misalnya. Beberapa hari kemudian atau berapa lama kemudian ada orang yang minum produk itu bukan malahan terbebas dari penyakit tertentu, malah tambah sakit misalnya. Apakah kemudian kita bisa mengatakan harusnya yang mengiklankan juga bertanggung jawab? Karena dia juga mengambil peran dalam mempromosikan produk tersebut sehingga orang tergerak hatinya untuk membeli produk tersebut. Padahal kalau kita bicara masalah logika, banyak tahapan-tahapan dari seseorang itu ketika dia memutuskan untuk membeli atau tidak membeli sesuatu, untuk ikut atau tidak ikut sesuatu. Betul ya, kecuali dihipnotis. Tapi kalau tidak, pasti ketika ingin join dalam satu bisnis atau kita kepingin membeli satu produk, meskipun sudah banyak iklan, banyak pihak yang mempromosikannya, orang-orang yang cukup ternama misalnya seperti itu, tidak akan automatically itu satu-satunya alasan buat kita untuk membeli produk tersebut atau ikut dalam produk yang ditawarkan tersebut. Ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi ini yang harusnya difikirkan dengan matang, meskipun memang artinya itu boleh-boleh saja siapapun warga negara yang merasa ada suatu perbuatan yang melawan hukum dan dia ingin melaporkannya, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai melaporkannya itu hanya gara-gara ingin agar patut diduga ada perhatian terhadap kasus ini. Ya, ada perhatian. Dan akhirnya betul-betul jadi perhatian. Selama ini kan kasus robot trading kan sudah hilang. Karena adanya beberapa berita yang menghebohkan kan begitu ya, berita FS dan sebagainya begitu. Nah, sekarang malahan naik lagi nih masalah kasus robot trading ini gara-gara isunya ada beberapa selebritis yang diduga ikut terlibat. Nah, ikut terlibatnya ini seperti apa? Hati-hati, karena Indonesia ini mengenal suatu ajas yang namanya ajas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Ya, jadi kalau seseorang itu dilaporkan, belum tentu seseorang itu bersalah. Prosesnya juga sekarang adalah melalui proses-proses yang namanya itu lidik dulu, baru sidik. Lidik ke sidik itu juga ada prosesnya. Sidik untuk menetapkan tersangka dan keterlibatan seseorang itu juga ada prosesnya. Justru sekarang kalau menurut saya, klien saya dirugikan dengan adanya pemberitaan tentang laporan ini. Dia dikait-kaitkan dengan kasus robot trading yang belum tentu klien kami ini ikut terlibat secara langsung, karena dia hanya membuat testimoni satu kali dan ada di Zoom meeting itu. Ya belum tentu. Nah, tapi akhirnya kemudian ini menjadi persoalan yang membuat klien kami harus terbawa-bawa, reputasinya, nama baiknya, waktunya jadi ikut dikorbankan. Nah, jadi ini yang kita harus tahu bahwa proses-proses tadi itu juga tidaklah semerta-merta ketika seseorang dilaporkan kemudian dia adalah orang yang melakukan kesalahan karena ajas praduga tak bersalah tadi itu ya. Nah,
Itu juga ada proses lidik, jadi perlu dicermati juga laporannya mereka itu diterima, terus kemudian ini masih tingkat lidik apa sidik. Karena kalau sampai masih tingkat lidik, artinya masih didalami lagi apakah memang ada unsur tindakan pidana atau tidak. Kalau ada, naik sidik, siapa yang melakukannya. Ini kan nggak boleh lagi. Sekarang ini kan polisi kita kan juga nggak lagi pakai kekuasaan, nggak lagi pakai kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Dia betul-betul harus berdasarkan regulasi dan aturan yang ada. Ya, apalagi dengan adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 kalau nggak salah itu, yang mengedepankan untuk setiap proses hukum itu adalah restoratif justice. Ada somasi dulu, ya, ada mediasi dulu, kan begitu ya. Dan ada tahapan-tahapannya, ada konfrontir, ada segala macam. Kecuali kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, itu mungkin langsung bisa. Nah ini kalau nggak salah peraturan Kapolri yang nomor 8 mengatakan demikian. Nah jadi sekarang pertanyaannya, apakah sudah pernah nih klien kami disomasi? Apa pernah nih klien kami dipertanyakan oleh mereka itu bahwa mereka jadi korban itu gara-gara Kevin? Apa pernah surat menyurat sudah terima pernah somasi, konfirmasi, mediasi, apapun belum? Ya, jadi ini adalah hak jawab, ya hak jawab agar both side kan begitu ya, bahwa Kevin hanya menyatakan testimoni bahwa ini perusahaan telah memiliki legalitas dan memang legalitasnya ada. Nanti boleh dicek, boleh disuting, semua legalitasnya itu ada, semua lengkap, ada beberapa lembar. Dan kemudian kalau dilihat dari training yang mereka lakukan, grafiknya itu pada waktu Kevin memberikan testimoni, memang ini memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Jadi ketika itu dia sampaikan sesuai dengan fakta dan kenyataan pada waktu itu, kemudian beberapa waktu kemudian terjadi suatu persoalan gagal bayar misalnya, apakah itu automatically menjadi tanggung jawab klien kami? Ya, ini yang perlu kita sampaikan dan kita klarifikasi, karena jangan sembarangan gitu loh ya, jangan gara-gara mentang-mentang selebritis agar eye catching patut diduga ya, meskipun mungkin tidak seperti itu, tapi ya mungkin mereka punya alasan, tapi kami juga punya alasan. Akhirnya membawa nama-nama ini, akhirnya ini menjadi suatu hal yang tadinya sudah mungkin tidak menjadi pusat perhatian masyarakat kan gitu ya. Karena kalau polisi jadi pusat perhatian masyarakat atau tidak jadi pusat perhatian masyarakat, jika ada proses, jika ada laporan pasti akan diproses gitu ya. Jadi ini yang mau kami sampaikan agar jangan sampai ada berita yang memojokkan, apalagi kalau misalnya kemudian statementnya itu tidak pakai kata-kata patut diduga. Ini tuduhan ya, sekali lagi ini tuduhan ya. Kalau kita katakan misalnya, oh dia itu melakukan seperti ini, itu tuduhan. Nggak boleh menuduh seseorang. Sebelum ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, seseorang tidak boleh dikatakan dia melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya. Betul tidak ya? Itu aja disebut tak bersalah. Jadi harus di depannya ada kata-kata patut diduga. Tapi dalam pemberitaan dan statement-statement yang berkaitan dengan masalah klien kami ini tidak ada kata-kata patut diduga. Ini tuduhan. Ya. Jadi ini yang mau kami sampaikan. Ini juga adalah hak jawab kami. Selanjutnya mungkin akan berkembang dalam pertanyaan yang mungkin akan rekan-rekan ajukan, rekan-rekan media ajukan, dan juga mungkin nanti selain saya mungkin bisa Kevin juga menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan juga mungkin si Widi ya yang juga mungkin bisa melihat dari sisi Widi sebagai temannya Kevin dan sebagai orang yang di luar permasalahan ini melihatnya secara objektivitas. Saya cuma bantu teman saya aja. Jadi saya nggak terima uang dari perusahaan ini. Saya benar-benar cuma bantu teman saya karena ya udah saya anggap kayak sahabat lah. Teman saya ini yang ikut ini juga bukan orang yang suka bisnisnya aneh-aneh, enggak. Orang teman saya ini, saya mungkin nggak perlu sebut nama ya, tapi dia bisnisnya asuransi sebelum ini ya. Dia punya Indomaret juga gitu. Tapi ya pas pandemi mungkin mencari peruntungan di bisnis lain. Beliau juga ikut ini karena ada izinnya. Jadi ya bagi saya ya udahlah, saya bantuin, kenapa enggak sih, temen gitu kan. Saya sering kok kayak testimoni kan sebenarnya saya anggap kayak sesuatu yang kayak kadang-kadang kan mungkin kayak saya sama Widi di lapangan misalkan kayak Kak ucapin ulang tahun dong Kak buat si ini, atau Kak ucapin selamat untuk usaha barunya dong, ini restorannya baru buka. Ya kita mah baik aja, kita suka
oke sukses buat restorannya ini, sukses buat makanannya enak. Jadi orang lain nggak suka, jangan salahin kita. ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini tuh kayak testimoni ringan aja. Dan kalau teman-teman perhatikan testimoni saya itu juga saya cukup jelas, saya menyebutkan ada izinnya, bisa dicek sendiri. Terus kedua saya bilang teman-teman harus pakai uang dingin kalau mau coba. Jadi jangan sembrono, tidak memakai duit panas, duit pinjaman. Yang ketiga, teman-teman silakan cek sendiri perusahaannya dan kantornya segala macam. Jadi di testimoni saya itu jelas, saya juga edukasi juga. Jadi saya bukan ayo ikut, kalian ikut kaya nanti itu nggak begitu bahasa saya. Coba tolong dilihat lagi gitu, karena saya juga hati-hati sekali mempromosikan sesuatu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh. Berarti merasa tertipu ya, Vin, ya? Menambahkan itu? Jelas tertipu. Nggak apa-apa. Sisterku banget itu, sayangan. Jadi baik banget yang ini. Jadi memang kalau tertipu ya lebih ke saya bukan ngerasa tertipu, lebih ke terjebak kali ya. Karena teman saya bukan nipu saya sebenarnya. Cuman saya merasa terjebak dengan skema. Gak nyangka aja bahwa ada kondisi yang seperti ini, bukan tertipu juga kan? Ya lebih ke nggak nyangka sih. Karena teman saya bukan penipu, saya bisa jamin. Tapi ya itu seperti itu. Kevin, ini kan lu bukan 1 kali 2 kali ya tertipu dengan komunitas sendiri. Kemarin kan ngajak lagi Yang dulu ya? KN dulu. Oke. Ini yang di berapa sih kalau boleh tahu? Pelajaran buat luar. Ya jadi kalau beda ya, saya jelasin dulu. Kalau yang dulu itu emang saya ditipu lah gitu ya. Nah kalau ini kan sebenarnya saya cuma disuruh kasih testimoni. Jadi dibilang ditipu ya terjebak sih lebih tepatnya ya, karena ya seperti itu gitu. Tapi memang saya juga mau sedikit mention soal Atta Halilintar ya, sedikit ya, karena sedikit menyimpang tapi ini ada korelasinya. Saya malah juga kasihan sama Atta, karena kan headline-nya juga ada Atta tuh ya. Dia itu lebih kasihan lagi. Menurut saya dia nggak tahu apa-apa soal yang ngasih duit dia itu adalah salah satu orang yang menjalankan net gitu ya. Jadi sampai seorang Atta aja juga kena delik gitu loh. Jadi padahal kan ini sebenarnya saat itu kalau nggak salah soal bandana ya, bandana dia terima, ya kan diterima. Nah itu sebenarnya ya dia juga menurut saya nggak salah, karena dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu si lawan main ini kerjanya sumbernya dari mana. Tapi ya memang si Mas Rezanya itu sendiri juga udah beri klarifikasi setahu saya. Cuma balik lagi gini loh, jadi harus dibedakan. Kecuali ya saya akan bilang saya salah kalau ini bisnis dari awal nggak ada izinnya, saya promosiin. Nah itu mungkin saya bisa kena delik, karena saya mempromosikan sesuatu yang ilegal gitu loh teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Kevin, nanti jika diminta keterangan oleh Mabes Polri siap ya Mas? Siap. Ya, saya senang ditemenin. Tapi sejauh ini udah ada panggilan sepertinya belum? Belum ada panggilan. Ya, jadi sekali lagi saya mau sampaikan, ini sama seperti misalnya perusahaan yang IPO, yang go public. Jadi tentu sebelum seseorang itu memutuskan untuk membeli saham sebuah perusahaan, dia pasti akan melihat itu kan dari prospektusnya. Bagaimana perusahaannya, sehat apa tidak, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita beli sahamnya bagus, beberapa waktu kemudian sahamnya anjlok, apakah itu penipuan? Apakah itu penipuan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham bahwa semua bisnis itu pasti ada risikonya. Semua bisnis pasti ada risikonya. Makanya neracanya pun neraca laba dan rugi. Rugi itu bisa disebabkan oleh banyak situasi dan kondisi. Jadi maksud saya kan nggak fair juga ketika lagi untung kita nggak ribut, tapi ketika kita lagi rugi kita ribut dan akhirnya melihat bahwa ini ada unsur penipuannya gitu loh. Di mana penipuannya? Legalitas ada. Ya, kalau memang misalnya gagal bayar ya kita bilang aja kasusnya gagal bayar. Ini kasus perdata, wan prestasi. Ya, dia janji bayar tapi nggak bayar kan begitu. Jangan langsung ini jadi pidana. Dianggap pada unsur penipuan, padahal sebenarnya
ketika kita memutuskan untuk terlibat di bisnis itu, kita juga sudah cek and recheck semua dokumen dan legalitasnya. Kan begitulah kira-kira intinya. Dan sudah banyak dari mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu, kasus-kasus seperti ini kan sudah sering terjadi ya. Dari mulai tisu, jin, segala macam, banyak sekali yang model-model seperti yang sama atau yang tidak sama. Tapi artinya kan ini juga cukup memberikan pelajaran bagi semua orang ketika dia ingin join atau tidak join dengan bisnis itu, kan dia juga harus lebih teliti dan cermat. Ya, jangan kemudian akibat ada unsur kelalaian juga dari dirinya ketika memutuskan untuk join dan tidak join, akhirnya mencari-cari kambing hitam, mencari-cari orang siapa saja yang mau disalahkan. Padahal kemarin ketika dia mau join, dia nggak telepon Kevin. Harusnya dia telepon Kevin dulu dong. Vin, yang lu bilang di testimoni itu betul nggak sih? Begitu Kevin bilang betul, dia masuk, salah, baru dia Kevin salah, Vin lu salah, Vin. Ini nggak ada konfirmasi kok Kevin. Itu keputusan mereka sendiri kok. Lalu kenapa ketika ada persoalan seperti ini kemudian membawa-bawa orang? Ya dibilang ini bisnis yang ilegal, penipuan. Orang ini ada izinnya semua kok. Berarti sebenarnya dijalankan secara legal. Kalau ada situasi dan kondisi yang overmah misalnya dengan alasan atau apapun atau mismanagement lah, bikinlah mismanagement. Berarti yang salah kan adalah manajemennya yang salah. Usahanya nggak salah. Usahanya legal, tapi ada oknum-oknum yang mungkin menjalankannya secara keliru. Maka yang bertanggung jawab adalah oknum-oknum itu. Jangan langsung jadi kemana-mana. Oh ini bisnisnya nggak betul lah. Si Anu juga ikut mempromosikan lah. Ini terlalu lebar, dia terlalu bias. Ya, jadi tolong artinya kita jadi semakin lebih bijak lagi. Jangan kadang-kadang kan ada kecenderungan, mungkin saya salah ya. Tapi patut diduga. Nah ini dia patut diduga. Ada kecenderungan kalau misalnya ada masalah seperti ini terus mengkait-kaitkan nama-nama pesohor, terus itu jadi menarik gitu. Wah ini jadi kelihatannya kasusnya, wah jangan begitu dong. Mungkin tadi dari sisi hukumnya sudah sangat jelas dari abangku Bang Minola, terima kasih Bang sekali lagi. Nah saya mungkin akan menjelaskan kronologi kenapa saya waktu itu bersedia membuat testimoni di Zoom meeting salah satu teman saya di Net 89 ini. Nah, setahu saya Net 89 itu adalah robot trading yang dijual oleh PT SMI, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Nah, perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2017 ya kalau nggak salah Pak ya, 2017 kan? Ya, berarti umurnya sudah 5 tahun. Nah, saya memberi testimoni itu kalau nggak salah tahun ini Januari, which is itu udah kayak tahun ke-5-nya ya. Jadi kayak udah running lama. Saat saya memberi testimoni, teman saya memberikan izinnya lengkap. Jadi nanti saya jelasin izin tuh. Ini sekalian edukasi juga buat beberapa masyarakat yang mungkin belum tahu, mungkin yang udah tahu, alhamdulillah. Nah jadi apa namanya di tahun ke-5 saya kenapa memutuskan memberi testimoni karena partner saya memberi izinnya lengkap. Selain izin juga ternyata kantornya udah ada banyak sekali di seluruh Indonesia saat itu ya. Saya juga sempat dikirim fotonya, videonya, udah ada belasan kantor. Itu PT SMI gitu ya kantornya. Jadi untuk beberapa orang di bisnis jaringan itu biasanya jadi tolak ukur. Ketika kantornya banyak berarti oh mapan nih udah established gitu ya. Kedua, jadi izin ini nih untuk sekedar sedikit memberi edukasi singkat. Di dunia network marketing atau di dunia multi level marketing itu sebenarnya saya tahu banget berdarah-darahnya asosiasi penjualan langsung Indonesia. Itu mereka ada asosiasinya namanya APLI dan APLI 2. Ada lagi mungkin yang lain, tapi setahu saya 2 itu yang paling mengurus banyak perusahaan-perusahaan multi level marketing. Dan mereka itu dari dulu berdarah-darah menaungi perusahaan-perusahaan multi level atau network marketing yang notabene benar gitu. Jadi bisnis bisnis penjualan langsung. Jadi yang dijual tidak menggunakan promosi di TV atau di sosmed atau apa, tapi menggunakan manusianya sebagai jalur distribusinya ya. Dan itu sudah berbadan hukum dinaungin oleh Kemendak, Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan itu dengan asosiasi penjualan langsung itu saling terkaitan. Dan saya tahu untuk memberikan sebuah memberikan sebuah izin
dari sebuah Kementerian Perdagangan ini itu biasanya prosesnya adalah perusahaan-perusahaan penjualan langsung itu konsultasi dulu dengan APLI atau AP2LI. Setelah konsultasi mereka akan diverifikasi. Jadi APLI ini dan AP2LI ini juga nggak main-main. Untuk masuk ke mereka itu dibutuhkan integritas, diwawancara, selain produknya dibedah, itu marketing plan dibedah. Kok komisinya segini 10% buat penjualan langsung, ini buat business pairing, kaki kiri ketemu kanan, ini berapa persen, bonus kedalaman, bonus reward, itu semua dihitung. Ya, artinya untuk sebuah perusahaan penjualan langsung bisa masuk ke APLI atau bisa diterima sama APLI dan AP2LI itu sebagai perusahaan yang baik, itu tidak mudah. Ya, saya tahu banget orang-orang di sana tuh orang-orang baik semua. Nah, lalu dibawa ke Kemendak untuk memiliki izin SIUPL, surat izin untuk penjualan langsung. Surat izin penjualan langsung itu juga sangat tidak mudah, ya. Itu banyak banget numpuk di perusahaannya dan di Kementerian Perdagangan, dan itu banyak yang ditolak juga. Jadi kalau bisnisnya udah ada kecenderungan aneh-aneh, itu nggak mungkin bisa masuk, teman-teman. Nah, kebetulan PTSM ini ternyata masuk di Kemendak. Ya, ini resmi loh, Kemendak tuh ada di website Kementerian Perdagangan ya. Ini nanti saya juga udah kirim ke teman-teman wartawan PDF-nya. Ini ada ya, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Jadi bagi saya saat itu ya tolak ukur bisnis network marketing atau multi level marketing yang tertinggi izinnya adalah dari SIUPL, surat izin untuk penjualan langsung yang diterbitkan oleh Kemendak, dan sudah menjadi anggota dari APLI atau AP2LI, which is mereka sudah masuk di situ. Nah, karena seperti itu, jadi saya merasa, oh ya sudah, tidak ada salahnya saya mempromosikan sesuatu yang legal, ya. Jadi memang legal. Nah, ternyata perihal di perjalanan setelah 5 tahun terjadi penyimpangan ya Pak Bang Minola ya, dari saya nggak tahu nih dari perusahaan atau dari mana, itu udah di luar tanggung jawab saya pun juga nggak tahu gitu. Kasarnya 5 tahun sudah berjalan lancar, saya promosikan di tahun kelima, tiba-tiba terjadi seperti itu saya sendiri kaget. Jadi benar-benar menurut saya tidak fair kalau saya disalahkan sebagai yang diduga mempromosikan sesuatu yang ilegal, karena dasarnya legal. Nah, cuman perihal di tengah-tengah melakukan penyimpangan, itu saya tidak tahu siapa yang melakukan. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini biar saya juga sebenarnya senang preskon gini, jadi saya sedikit bisa memberi edukasi mengenai industri network marketing. Nah, industri network marketing sendiri itu sebenarnya juga kebanyakan orang tuh nggak kurang tahu. Ternyata bisnis jaringan tuh ada 2 tipe ya. Ada tipe yang benar, yang benar-benar jual ada barang gitu. Satu lagi ada yang namanya money game, atau orang-orang bisa nyebut BO gitu ya. Istilahnya money game atau nggak BO. Money game itu yang istilahnya skema Ponzi. Jadi memang bayar orang dari istilahnya dari uang orang lain, tapi nggak ada produknya, seperti itu ya. Nah, saat itu PT SMI memang ada izinnya, maksudnya ada izinnya sebagai penjualan software. Makanya sebenarnya lucu juga kalau ini sampai disebut penyimpangan dari saya. Membernya setahu saya sekarang 100.000 orang. Nah, kalau 100.000 orang member, itu saya yakin banget leadernya itu pasti jumlahnya minimal 10-30%. Berarti anggap 10.000 sampai 30.000 orang itu pasti leader. Nah, leader-leader ini kan nggak semuanya orang-orang bodoh. Maksudnya saya yakin banyak orang pintar di situ, ya kan? Nah, artinya mereka ini kan pasti juga mempelajari izin dulu. Bayangkan kalau ini sebenarnya orang seperti saya kena delik hukum, berarti ada 100.000 orang yang mungkin bisa, atau 30.000 orang minimal yang bisa kena delik gitu. Ini kan nggak fair. Artinya bagi saya tetap dalil saya adalah saya mempromosikan ini karena sudah ada SIUPL. Anda bisa cek SIUPL itu tertinggi, izin tertinggi untuk multi level atau network marketing, dan sudah tergabung di AP2LI. Itu asosiasi, saya kenal orang-orangnya, orang-orang baik semua, orang-orang yang memperjuangkan bisnis jaringan dengan udah dari dulu. Karena bisnis jaringan kan Anda tahu sendiri itu paradigmanya selalu diremehkan dulu, ya kan? Sampai akhirnya sekarang mereka bisa eskalasi, bisa di-respect, dan bisa melahirkan banyak pengusaha-pengusaha hebat gitu ya, dan menolong banyak orang lewat bisnis seperti itu mereka berdarah-darah membangun asosiasi seperti itu.
Ya, jadi saya terus terang mudah-mudahan dari klarifikasi saya dan Bang Minola ini bisa meluruskan dan sedikit memberi edukasi bahwa kami ini bukan orang yang suka seperti ini. Maksudnya suka cari-cari apa ya, sensasi yang gimana gitu. Kalau lagi susah pun saya lebih baik apa ya, melakukan hal lain gitu. Saya nggak akan menipu orang gitu. Karena ya ayah saya mengajarkan nama baik itu lebih penting dari uang gitu. Jadi itu saya rasa cukup jadi pedoman hidup saya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kasih rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Terima kasih.